terkait praktikum genetika dengan topik persilangan monohibrid pada anak buah Drosophila melanogaster. Dan yang terakhir, mengamati dan menghitung rasio fenotip keturunan. Jadi kebalikannya, bisa jantan strain M dan juga betina strain E. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elo, kamu judul skripsinya kapan direvisi? Oh, enggak Bu, segera. Iya, kamu segera-segera aja. Saya tunggu 1 minggu ya. Cuma judul skripsi aja, kamu gak direvisi-revisi. Cepatnya pokoknya, 1 minggu, oke? Enggak Bu. Ya, 1 minggu ya. Kalau udah 1 minggu kamu gak revisi-revisi, nanti kamu cari dosen pembimbing lain sana. Enggak Bu, mohon maaf Ayo, Bu sudah, saya sebelumnya. tutup. Ya udah, saya tutup. Hah? Apa? Kamu kemana aja? Ya keluar lah, mau cari uang. Kamu cari malu terus cari uang apa cari perempuan kamu? Nah, kamu nggak percaya? Aku tuh cari uang keluar itu. Kamu itu keluar-keluar jangan-jangan kamu cari perempuan ya? Nah, aku tuh cari uang. Kamu tuh yang diem aja di rumah, gak usah ikut campur, urusin aja nanti tuh di rumah. Ya gimana aku mau diem aja? Aku tuh istrimu. Nah, kamu tuh harusnya ngertiin aku. Kamu yang harusnya ngertiin aku tuh di rumah ngurusin adanya Elo, nangis terus tiap hari. Nah, emang itu tugasnya istri, kamu tuh harus ngurusin anak. Ya kamu bantuin kek. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang mengalami ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya loh. Ingin tahu? Simak yuk! Ada berbagai situasi atau peristiwa yang dapat memicu berbagai terjadinya stres, antara lain tidak memiliki pekerjaan, beban di tempat kerja, akan menjalani wawancara pekerjaan, tak kunjung hamil setelah lama menikah, khawatir tidak mampu merawat anak, bertengkar dengan pasangan, hubungan yang tidak baik dengan atasan, menjadi korban pelecehan, akan bercerai atau menikah, diusir dari rumah, menjalani proses peradilan, menjalani suatu penyakit yang berat atau sulit disembuhkan, dan lain sebagainya.
Ciri-ciri orang yang terkena stres adalah: yang pertama, mengalami delusi, yaitu mengalami sesuatu yang tidak nyata. Yang kedua, mengalami halusinasi, merasakan, melihat, dan mendengar sesuatu yang tidak nyata. Yang ketiga, suasana hati berubah-ubah. Yang keempat, perasaan cemas dan berlebihan yang tidak wajar. Yang terakhir, yang kelima, emosi tidak terkendali. Orang yang rentan terhadap stres atau gangguan mental adalah: yang pertama, lansia. Yang kedua, orang yang bekerja di bawah tekanan. Yang ketiga, orang yang berputus asa. Yang terakhir, orang yang memiliki keturunan gangguan mental. Teman-teman, tahu gak sih bagaimana pertolongan pertama terhadap orang yang terkena gangguan mental? Nah, sebelum mengetahui caranya, yuk kita simak dulu apa itu PSP. PSP adalah kepanjangan dari Psychosocial Support Program, adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan psikososial individu maupun masyarakat agar berfungsi optimal dan dapat dilakukan dalam fase apapun. Ketika kita memberikan PSP saat pasca terjadinya bencana disebut dengan PFA atau Psychosocial First Aid. Nah, bagaimana cara kita memberikan pertolongan pertama terhadap orang yang terkena gangguan mental? Yang pertama, penuhi kebutuhannya. Misal ada orang yang terdiam duduk lusuh, maka kita beri makan. Yang kedua, dengarkan, ajaklah berbicara dan dengarkan dengan baik. Yang ketiga, terimalah perasaannya, ikuti dan beri penilaian. Yang keempat, tenangkan bahwa dunia tidak akan membenci dirinya. Yang kelima, rujuk ke para ahli. Ajaklah dia ke orang yang lebih ahli. Bila seseorang tidak dapat menangani stres dengan baik dan stres menjadi berkepanjangan, dianjurkan untuk berkonsultasi dengan psikiater. Terlebih stres terjadi secara berulang hingga menyebabkan gejala fisik, melalui konseling, psikiater akan mencari tahu pemicu agar ditemukan penanganannya. Bila stres sudah mempengaruhi kerja organ dalam, psikiater akan merekomendasikan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan rekam jantung. Metode penanganan stres mencakup perubahan gaya hidup, teknik relaksasi, serta psikoterapi. Perubahan gaya hidup bisa meliputi berolahraga secara teratur, menerapkan pola makan yang bergizi seimbang, membatasi konsumsi kafein, menghindari konsumsi alkohol dan nafsa, tidur yang cukup, dan melakukan kegiatan yang menyenangkan hati. Selain perubahan gaya hidup, upaya penanganan stres juga dapat dilakukan dengan melakukan teknik relaksasi yang dapat meredakan stres seperti meditasi, aromaterapi, atau yoga. Dalam psikoterapi, psikiater akan mencoba menanamkan kepada penderita untuk selalu memiliki pandangan yang positif dalam segala kondisi. Selain itu, psikiater akan meminta pasien untuk membuat tujuan dalam hidupnya dimulai dari tujuan yang bisa ia capai. Psikoterapi ini akan dimulai dari beberapa sesi. Jadi, teman-teman jangan ragu untuk berkonsultasi pada psikiater bila teman-teman mengalami stres yang berkepanjangan. Setelah kita mendapatkan ilmu yang banyak mengenai gangguan mental, kita juga harus tahu bagaimana sih agar kita tidak terkena gangguan mental. Yang pertama, hindari kebiasaan menyendiri dengan mencari komunitas yang baik. 2. Buatlah rencana hidup yang sederhana dengan menentukan rencana jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, minimal 3-5 kali per minggu dengan durasi minimal 30 menit. Keempat, konsumsi makanan dengan zat gizi seimbang dan pola makan yang teratur. 5. Buat hidup lebih santai dan hindari stres. Yang keenam, hindari konsumsi minuman yang beralkohol dan obat-obatan terlarang. Nah, tadi itu penjelasan mengenai stres dan gangguan mental. Jika masih ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.